Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri di berbagai penjuru negeri tercinta, hari ini hari istimewa bagi saya. Yang pertama, saya ada di gedung baru Majelis Ulama Indonesia Sidoarjo. Yang kedua, saya bersama pimpinan baru Majelis Ulama Indonesia Sidoarjo. Dan yang ketiga, kita baru menyelesaikan penyempurnaan kepengurusan Majelis Ulama Sidoarjo periode 2020-2025, insyaallah. Para santri, sebelum saya teruskan vlog ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial yang lain, Facebook, Twitter, Instagram. Kepada kalian yang sudah subscribe, saya sampaikan jazakumullah ahsanal jaza. Semoga vlog atau podcast yang baru yang mampir di pintu gawai kalian menjadi vlog yang menghibur, yang inspiratif, agar kita bisa menjalani kehidupan dengan berkualitas. Para santri, di samping saya ada beliau yang terhormat, Romo Ki Haji Muhammad Salim Imron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada beberapa hal yang ingin kami ketahui dan santri di seluruh Indonesia juga ingin tahu. Yang pertama, tentu yang pribadi, karena para santri, beliau bukan orang biasa. Beliau adalah seorang pimpinan sebuah pesantren Mambaul Hikam di Putat tepatnya, yang ada ribuan santri sana. Yang kedua, beliau adalah seorang da'iyan ilallah, yang namanya untuk Sidoarjo dan sekitarnya, dari paling muda sampai paling tua akan mengenal beliau. Dan beliau juga sering tampil di televisi, yang saya sendiri juga termasuk salah satu pendengar setia beliau. Kiai, gimana dulu kok kemudian jadi kiai? Riwayatnya gimana itu? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pertama, secara pribadi, saya dikehendaki oleh Allah lahir di tengah-tengah keluarga dan lingkungan desa yang santri. Oh, begitu ya. Kalau di Kabupaten Sidoarjo ini mengenal Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Siraj Khalil. Oh, Siraj Khalil. Ayanda dari Rois Suriah NU sekarang itu. Oh, yang di Siraj Khalil itu? Ya, di Gedung Jangkring. Gedung Jangkring. Itu. Saya ini termasuk keponanya. Keponanya. Ibu saya itu saudara sepupunya Yai Siraj Khalil. Dengan Gus Rafiq yang sekarang jadi Rois Suriah NU Sidoarjo itu, berarti Ming Telu apa itu? Ming setelah saudara sepupu Mindoan, saya yang Ming Telu dengan gitu ya. Nah, sejak kecil saya memang hidup di desa Gedung Jangkring, yang dulu itu tokoh-tokoh yainya, pondok pesantrennya berkembang. Dari sanalah saya sejak kecil memang diasuh oleh lingkungan yang nyantri ini. Santri tadi. Ya, mulai dari sekolah formal ibtidaiyah, muallimin dulu itu 6 tahun dari sana. Kemudian ngaji sorokan Nahu Sorob itu juga termasuk di Gedung Jangkring. Kemudian dari sana saya pindah ke pondok pesantren Al-Falah Pelosok, Mojokediri. Hanya beberapa tahun tidak sampai tuntas, lalu pulang kembali melanjutkan sekolah formal sampai ke IKIP itu sambil. Nah,
bakat saya selama ini yang saya rasakan, saya sering berorganisasi. Oh, organisasi memang sejak kecil, sejak remaja. Itu sehingga mulai dari Jamiyah Tibaan waktu masih kecil itu, remaja di IPNU, IPBNU, naik terus ke PMI di Malang. Pulang kembali kebetulan di IKIP ketemu dengan putrinya mertua saya Yai Khozin Mansur itu, dijodohkan lewat IKIP sana. Ketemunya di Malang? Di Malang, di IKIP Malang bahasa Arab sana. Akhirnya diminta untuk membantu ayah. Tapi untuk dakwah ya. Nah, ya ini di sini nih, dari ini saya senang. Pada waktu di Malang belum ya? Belum. Cuma senang organisasi, akhirnya tampil untuk nyambut, MC dan sebagainya itu sudah biasa. Itu modal itu barangkali. Setelah ada di mertua di Desa Putat Tanggulangin, Sidoarjo, fasilitas untuk mengembangkan bakat itu rupanya di sini. Pertama, saya setengah dipaksa untuk menggantikan ayah Pak Yai Khozin itu untuk mengajar di formal di PGA dulu itu. PGA ya? Iya, PGA dulu itu. Lalu saya diminta untuk paksa gantian aku khutbah Jumat gitu. Nah, kan saya sudah punya bakat, tinggal jalan, peluang ada itu. Dari sini mulanya itu. Akhirnya setelah 1 tahun 2 tahun di Tanggulangin, saya kemudian aktif di GP Ansornya Tanggulangin, kemudian di MWCNU Tanggulangin, naik ke PCNU ini, ke Ansor, berkembang. Bersama-sama dengan ayah, Yai Khozin. Ayah Surianya saya mesti gandeng ini terus. Sampai gitu terakhir, beliau di Mustasar, saya di Tambitianya. Yunduka berapa sih putra panjenengan? Nah, dengan putrinya Pak Yai Khozin ini saya dikarunia anak 5. Lalu sampai hari ini alhamdulillah cucu saya sudah 18 ya. Alhamdulillah. Tapi masih belum sampai menantu cucu ini. Nah, ayah waktu itu pengasuh PGA tadi itu. Kemudian baru mulai ada orang mau mengaji Sorokan itu. Jadi itu habis Jumat ngaji orang tua-tua. Nah, dari sini 77 80 ada santrinya ayah yang tua itu menitipkan anak satu orang di rumah ya ayah ini Putat itu. Dulu belum ada santri? Belum. Santri itu kan hanya ngaji orang tua habis sholat Jumat ngaji. Oh iya, dulu pernah saya soal ke sana. Ya. Dengan rombongan di Tian itu ada pengajian di masjid kecil itu. Masjid kecil. Itu belum ada mungkin. Itu majelis taklim gitu. Karena ayah itu Ayah Khozin itu murid langsung Yai Hasyim Asy'ari di Tebuireng, Yai Romli di Joso. Lalu beliau mengajarkan Tuhan ini disusun kurikulum menjadi majelis taklim gitu. Jadi gabungan antara materi dari Tebuireng dengan Joso. Dimodifikasi oleh apa? Madrasah. Lalu setelah ada anak-anak mulai tahun 80. Kemudian baru saya tandai sebagai awal tahun mendirikan pondok pesantren. Karena ada satu santri itu. Dari mana santri itu? Dari Tanggulangin sendiri, tetangga. Yang dititipkan ke Mukim itu. 3 tahun hanya majelis taklim ngaji biasa. Ini berkembang, lalu sampai hari ini alhamdulillah pondok pesantren Mampu Al-Hikam kami di Putat Tanggulangin Sidoarjo itu sudah ada 7 unit lembaganya majelis taklim. Karena Pak Yaan ini murid torekonya Yai Romli langsung, lalu beliau dinobatkan menjadi mursyid di Sidoarjo ini. Akhirnya mendirikan Torekot Naksabaniyah Qadiriyah ini unit kedua. Tetap sampai sekarang. Kemudian menantu Abah yang kelima adik saya yang bungsu ini, yang bakat itu. Lalu baru madrasah diniyah. Dari diniyah, setelah itu Wahid datang, Gus Wahid itu di menantu itu keponaknya sendiri, menantu saya karena hafid, lalu mendirikan tahfidzul Quran. Tuntutan wali santri supaya mendirikan formal, akhirnya tahun berikutnya sanawiyah. Tahun berapa mendirikan formal itu? Formal ini 2002.
2010-an. Baru ya? Ya baru. Dari tahun 80-an, 12 tahun baru. Karena di situ ada sekolah formal SMP, SMA. Itu lembaga yang lain? Iya, lain. Tapi apa yang dirikan dulu? Campuran ide itu. Nah, gitu. itu. Nah, setelah wali santri nuntut supaya punya anu sendiri, baru mendirikan. Selama itu, anak-anak Mabolki kami ini formalnya ke SMP Islamiyah ini, SMA Islamiyah. Yang dekat itu ya? Dekat ya, dekat itu. Karena mertuanya apa? Dari kakek kami ini yang punya tanah, yang punya tahun 2002 itu, lalu sanawiyah 3 tahun kaliyah, baru kemudian yang kecil muncul TPG Kiroati 7. Tahun ini ada tuntunan masyarakat untuk mendirikan taman kanak-kanak RA. Gitu. Insya Allah dari RA 2 tahun ini lulus, siap kami juga akan memfasilitasi ke MI-nya. Begitulah perkembangannya. Sehingga seiring sejalan, saya juga meneruskan warisan Abah untuk mengembangkan pondok pesantren. Saya juga aktif di organisasi sejak dari Ibnu sampai ke PCNO Ansor. Ini sekarang 2 periode ini diamanati lagi. 2 majelis ulama Indonesia. Para santri, kita mendengar sejarah pribadi beliau yang kalau boleh disimpulkan semua baik proses beliau pribadi tidak langsung menjadi dai yang diundang kemana-mana yang kalimatnya didengar oleh banyak orang. Demikian juga lembaga pendidikan yang dirintisnya dari satu santri tahun 80-an, kemudian berkembang menjadi seperti sekarang. Proses yang istiqomah dilakukan, kemudian inovasi yang terus-menerus menjadi pelajaran buat kita. Nah, sekarang kita akan bertanya sekitar MUI karena beliau secara aklamasi dipilih oleh masyarakat, oleh Musda, forum tertinggi, dan tidak perlu ribet. Ini berarti beliau memang memiliki integritas sehingga sekian orang peserta Musda aklamasi memilih beliau. Sebelumnya saya ucapkan selamat, Yai. Saya ingin bertanya, kira-kira program MUI 5 tahun ke depan ini kira-kira stressingnya akan di mana ya? Ya, seperti kita maklumi bersama, lembaga Majelis Ulama Indonesia ini kalau boleh saya gambarkan kan sebuah lembaga yang independen yang menjembatani antara pemerintah di satu pihak, umat Islam di pihak lain. Nah, MUI ini didirikan memang untuk menjembatani. Ada kadang-kadang program pemerintah yang tidak nyambung ke umat Islam. Entah karena metodenya nggak apa-apa. Nah, tugas MUI lah untuk menyampaikan hal yang baik, misi amar ma'ruf nahi mungkar ke masyarakat ini dengan bahasa ulama, bahasa agama. Usulan ide dari masyarakat kaum muslimin kadang-kadang juga nggak nyampe ke pemerintah. Tugas MUI untuk menyampaikan sehingga sinergi, itu tugas pertama. Lalu yang kedua, bagaimanapun ke SDM, kualitas sumber daya masyarakat Islam ini perlu ditingkatkan dalam semua hal ini. Yang garapan formal-formal sudah banyak. Nah, sekarang kita menyesuaikan dengan keadaan perkembangan zaman yang pakai IT, pakai ini semuanya. Tempo hari ketika teknologi ini dikuasai oleh oleh mereka, mereka kuasai. Udah dadat kita ketinggalan. Sehingga banyak santri-santri, anak-anak muda kita yang katut itu. Ya kan jauh-jauhnya nyebutannya apa itu. Nah, sekarang alhamdulillah generasi kita sudah banyak yang terjun ke sini, termasuk Al-Amanah ini, sehingga dari sini rupanya mereka sudah mulai turun. Kita lihat. Oleh karena itu kepada santri-santri, alhamdulillah kalau di Al-Amanah sudah fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, itu sudah tampak. Karena tidak hanya fokus kepada mindset pelajaran agama Islam saja, tapi dunia sekarang membutuhkan generasi muda muslim yang intelektual, yang menguasai IT dan seterusnya. Ini alat ini kita manfaatkan bagaimana berdakwah,
berpendidikan dan seterusnya untuk seiring sejalan. Iya. Saya ingat ungkapannya Yai Zainuddin MZ dulu. Oh, iya. Otak boleh otak London, Iya. tapi hati-hati tetap hati Mekah. Iya. Gitu kan? Itu alih teknologi, modernisasi dengan segala inovasinya harus dikuasai oleh santri-santri. Iya. Tapi hati-hati tetap hati Mekah Tetap ini hati ya, Mekah. gitu. Iya. Yang kita butuhkan itu. Majelis Ulama salah satu di antara programnya, insya Allah kesana lah, pelan-pelan. Karena itu bantuan Pak Yai dengan keluarga besar Al-Amanah ini betul-betul kami harapkan untuk juga nanti insya Allah. mengangkat MUI Sidoarjo ini bisa membawa manfaat dan barokah. Gitu. Para santri tadi bincang-bincang kita dengan beliau, cuma beliau itu memimpin MUI bukan yang pertama, ini yang kedua. Yang pertama memang meneruskan, waktu itu pimpinannya adalah Kiai Haji Hambali, Iya, Bali, beliau mantan wafat. Kemudian digantikan beliau. Kita ingin bertanya, selama memimpin MUI mungkin ada yang paling berkesan selama masa yang kemarin. Alhamdulillah yang paling berkesan akhir tahun ini, setelah ada COVID-19 ini, benar-benar keberadaan MUI ini dibutuhkan oleh pemerintah, oleh masyarakat kaum muslim, oleh takmir-takmir masjid. Semuanya merujuk. Sebelumnya enggak? Iya, biasa-biasa saja gitu. Ini kan kebetulan fatwa MUI yang terkait dengan COVID-19 ini menjadi rujukan semua pihak. Nah, di Sidoarjo gugus tugas kabupaten ini benar-benar sinergi betul dengan apa-apa yang ini dari itu. Nah, tapi supaya tidak monopoli, akhirnya Ormas Islam juga ikut, tapi di bawah dikoordinasi, koordinasi. Apalagi gedungnya baru. Imbalannya yaitu tadi sinergitasnya, alhamdulillah ya, gedung diberi baru, mobil untuk operasional diberi baru, gitu. Kemudian satu lagi apa kemarin itu ya, juga dia itu. Ini berarti Pemkab Sidoarjo benar-benar apa itu ya, tanda kutip ngewongno MUI. Iya, betul. Itu yang saya rasakan. Kemudian rujukan kemarin-kemarin itu begitu COVID ini besar, meluas, tamir-tamir seperti itu boleh nggak Jumat? Masuk Ramadan boleh nggak kegiatan Ramadan? Lalu Idul Fitri, kehadapan kita Idul Adha, semua itu merujuk MUI. Insya Allah. Para santri, ternyata pandemi di banyak orang menimbulkan kesulitan, tapi untuk MUI Sidoarjo, pandemi justru mengangkat MUI menjadi sebuah organisasi yang dibutuhkan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan fatwa-fatwa yang berkaitan dengan bagaimana menjalani kehidupan beragama pada saat pandemi seperti ini. Ada satu lagi Pak Yai, barangkali para santri juga bisa memaklumi, COVID-19 ini begitu meluas. Saya selama ada di MUI dengan ini ada kesimpulan 3 pihak ya. Satu pihak ada yang panik, takut betul-betul kepada corona ini, sehingga lockdown betul, sampai stres, ada yang sampai bunuh diri itu ada. Ada yang nekat nganggap nggak peduli, nekat ya. Yang di tengah-tengah ini kan kita akui bahwa corona ini ada, kenyataannya juga ada, korbannya juga ada, lalu kita taatilah para ahli kesehatan. Nah, yang pertama, ahli kesehatan sudah menetapkan seluruh dunia, bukan hanya Indonesia, protokol kesehatan harus ditaati. Yang kedua, sebagai kaum santri tidak bisa lepas untuk berdoa, beristighosah. Ikhtiar lahir protokol kesehatan, ikhtiar batin kita ya beribadah berdoa ini. Faidah azamta ya bertawakkal Allah ke depan. Ini barangkali juga harus dipegang oleh para santri dimanapun berada, menghadapi permasalahan apa saja, para ahlinya ini harus tetap kita
ikuti. Nggih. Sami'na wa ata'na dalam hal kebaikan, insya Allah kita selamat. Nggih, nggih. Demikian para santri, kita beruntung kecuali mendapat informasi pribadi, mendapatkan informasi tentang pesantren dari beliau, mendapatkan informasi tentang organisasi, juga mendapatkan nasihat bagaimana kita menghadapi situasi khususnya pandemi COVID-19 ini. Moga-moga dengan barokah doa beliau kita bisa bersabar menghadapi ini dan ujungnya Allah memberikan karunia, hikmah, rahmat di balik segala kesulitan yang kita hadapi. Terima kasih Yai. Demikian atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih. Akhiran wabillahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.